Ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah di dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan Yesus mengambil alih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kuasa setan iblis yang ingin Tuhan Yesus menghancurkan ibadah ini, kami Tuhan patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Memfokuskan roh kami Tuhan untuk mendengarkan, bahkan Tuhan Yesus memuji muliakan Kau Tuhan tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena Pak Lubis belum bisa datang, karena tidak segampang itu karena dia kan di pelosok desa, dia harus ke kota dulu, baru bisa naik pesawat. Haleluya. Jadi ya kita minggu depan baru dia datang. Sabtu dia udah pulang sih, minggu depan baru kemarin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, Roh-Mu yang kudus, ya, Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Yesus, haleluya, haleluya. Menyembahmu, memuliakan Engkau Yesus, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berseru, berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kemuliaan bagi Yesus, Yesus yang dahsyat, Yesus yang mulia, Yesus yang perkasa. Biar atmosfer kita tercari tempat ini Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kita memuji-muji Tuhan Yesus, amin. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Jadi hari-hari ini saudara, banyak panggilan-panggilan, amin. Tapi ingat, ada satu orang, ada satu yang memanggil kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ingat suaranya yang begitu lembut ya. Jangan kalian pikir kelembutan itu nanti ternyata bukan dia. Haleluya. Ada yang lain-lain suara-suara, ternyata suara yang sumbang. Jadi Yesus itu bisa memanggil kita, kita dengar sendiri dengan luar biasa, amin. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3 ya. Panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan.
jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian kita ya. Ayo, lagu apa ayo yang bisa? Yang kalian tahu lah apa? Kadang-kadang kita ini habis. Kadang-kadang kami angkat lagu apa? Aduh. Lagu apa Bu yang biasa nyanyi? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami Kau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar hari ini bukan hari yang suram, kita nyanyikan hati yang gembira saja ya. Haleluya, 1, 2, 3 ya.
hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang di semangat yang patah berikan pulang hati yang gembira Tuhan senang hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang semangat yang patah keringkan tulang hati yang gembira Tuhan senang seperti air madu dan batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis seperti air madu yes dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Yes. Sorak-sorai haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, karya terbesar. Tahu ya karya terbesar ya? Ayo, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah saja yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal kasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba serahkan Tuhan Yesus firman Tuhan yang harus hamba sampaikan Tuhan tempat ini Tuhan. Dan roh Tuhan beracar tempat ini Yesus. Kuasa setan iblis yang itu mancurkan firman-Mu, hamba Tuhan patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba berdoa bersetiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus fokus untuk mendengar Tuhan, sehingga Tuhan apa yang hamba bicarakan Tuhan mereka mengerti dan memahami Tuhan Yesus. Ajari aku Tuhan Yesus untuk memperkatakan semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Silakan dulu saudara-saudari. Haleluya. Sebelumnya saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya mau kesaksian dulu ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, semalam saya sakit parah sekali, saudara. Dari hari hari Selasa, Rabu semalam saya parah sakit sekali, saudara. Saya pikir saya tidak bisa kemari, tapi ku tahu Tuhan Yesus itu luar biasa, men. Yesus luar biasa, Dia tidak pernah mempermalukan kita, men. Karena kita sudah bilang kita hadir di tempat ini, tidak mungkin kita tidak datang, haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya harus lawan sakit penyakit. Ya, namanya sakit penyakit ibu-ibu apalah ya, pegal-pegal ya. Ya, harus dikrik-krik dulu ya. Ya, yang urat-uratnya yang benjol dikrik dulu, diratain dulu ya kan. Haleluya, tapi jangan main-main. Namanya angin kemanapun, siapapun namanya, mau pejabat, mau nggak pejabat, ya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak kecil, namanya angin, saudara. Ya, sangat mengganggu sekali, haleluya. Tapi saya katakan sama Tuhan, aku pasti sembuh dan aku pasti datang. Aku tidak mau dipermalukan. Haleluya. Sorak-sorai dong. Haleluya. Saya katakan saya harus menang, karena tanpa ada menang itu berarti saya kalah. Nah, ketika saya berkata seperti itu, Tuhan Yesus luar biasa. Dia membangkitkan rohku. Aku harus semangat di dalam Tuhan. Dan saya perkatakan, aku harus menjadi pemenang. Sakit penyakit kalah di dalam nama Yesus Kristus, amin. Jadi kita tidak boleh manja-manja. Kalau ada penyakit kita tidak boleh manja-manja, saudara. Karena penyakit itu berasal daripada setan iblis, amin.
Haleluya. Karena penyakit itu banyak membuat orang stres. Ada juga gara-gara penyakit juga orang tidak ada damai. Gara-gara penyakit juga ada orang tidak ada sukacita. Haleluya. Tapi kalau kita bisa menjadi pemenangnya, apapun yang terjadi, apapun risikonya, kita harus tetap menangnya. Amin. Saya katakan sama Tuhan, sekalipun aku sakit badan saya ini, saya harus kuat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita baca haleluya di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Yang punya Alkitab ataupun punya HP, ayo, siapa yang mau baca berdiri ya. Berdiri kalau mau baca ya. Ada Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Cari Alkitab di situ. Yo, yang punya Gen Z, ayo. Alkitab. Gak ada. Ayat 18 sampai 19. Ayo berdiri yuk. Ya, buka Alkitab di situ. Jangan malu-malu. Kita permalukan setan iblis yuk. Berdiri yuk. Ayo. Kalau dunia memuji kamu, ingatlah bahwa ia telah Cari. Yohanes. daripada kamu. 19, kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia yang memilih kamu. Haleluya. Terima kasih ya. Haleluya. Saya ulangi. Yohanes 15, 18, 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihimu, kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, di sini ada yang dari dunia enggak? Ada yang berasal dari dunia? Haleluya. Enggak ada? Sudah diberi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dunia ya, dunia yaitu yang alam ini sekarang ya, saudara. Ini saya baca ya. Dunia dalam arti yang konkret sebagai tempat tinggal manusia. Kata lain sebagai kemanusiawian yang jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Dunia ya. Terus dunia mewakilkan suatu sistem dari jahat yang dikendalikan kuasa-kuasa kegelapan. Itu dunia. Haleluya. Nah, setiap hal yang ada di dalam sistem itu bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan Allah. Itulah dunia. Haleluya. Saya ulangi ya. Dunia dalam arti yang konkret, yang nyata, adalah sebagai tempat tinggalnya manusia. Betul ya, kita ini ya. Nah, kata lain sebagai kemanusiawian yang jatuh ke dalam dosa. Dalam tulisan di dalam Yohanes ya, dunia mewakilkan suatu sistem dari yang jahat yang dikendalikan kuasa-kuasa kegelapan. Ini dikendalikan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Setiap hal yang ada di dalam sistem itu bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan Allah. Itulah namanya dunia. Amin. Haleluya. Tetapi di dalam dunia ini ada dua ya. Kita harus bertempur. Ya. Ada musuh, ada yang kalah, ada yang menang. Amin. Itulah dikatakan ada iblis, ada roh Tuhan. Itu di dalam dunia ini. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang saya katakan di sini dunia. Dan kalau kita berasal dari dunia, ya, berarti kita membenci Yesus Kristus. Haleluya. Tapi kalau kita membenci dunia, berarti kita mengasihi Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sepakat? Kalau kita berasal dari dunia, mengasihi dunia, berarti kita membenci Yesus. Tetapi kalau kita membenci dunia, berarti kita mengasihi Yesus. Haleluya. Ini dunia ini ada macam-macam ya.
ada perzinahan, ada percabulan, ada perampokan, haleluya, ada pembohong, ada penipuan, yang nggak enak lah semua ya, yang nggak enak ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, haleluya. Cobalah kita lihat dulu di apa, di Galatia dulu lah, Galatia, kita lihat Galatia Galatia 19 kalau nggak salah tuh. Coba Galatia Galatia 5, salah, Galatia 5. Galatia 5. Kita baca dulu dari ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Haleluya. Sama seperti di dunia ini, kita hidup di dunia, tetapi kita hidup secara dunia atau secara roh gitulah. Nah, ayo kita baca yuk. Saya yang baca. Ada yang silakan yang baca saudara. Ayat 16. Coba berdiri Bu. Haleluya. Stop dulu, haleluya. Saya baca dengan kencangnya saudara. Nah, ini secara dunia, haleluya. Hidup menurut daging atau roh. Ini bacanya daging dulu ya. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ini hiduplah secara Tuhan maksudnya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, itu oleh Tuhan, maka kamu hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini perbuatan daging ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya kan? Penyembahan berhala, saudara. Hawa nafsu, percabulan, ya. Inilah kemanusiaan itu ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Roh pemecah ini. Tuh, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita lakukan satu pun di sini katanya tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah apa? Surga itu. Haleluya. Jadi saudara, kekasihan Tuhan Yesus, kita memang tinggal di dunia ini saudara, tapi kita harus belajar. Haleluya. Kita harus belajar. Karena tidak semua orang langsung spontan langsung berubah. Harus belajar. Ya. Harus dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah makanya ada Roh Kudus yang menasihati dalam roh kita. Ketika kita mau bercabulan, ketika kita mau bercabul,
ada roh Tuhan berbicara, jangan. Itu tidak benar. Gitu loh. Ketika kita mau berseteruan, pasti loh, di dalam hati kecil kita itu bilang jangan, pasti ada ya. Pasti kan? Betul nggak? Betul ya? Nih, perselisihan pasti sebelum kita berselisih itu udah ada dalam hati. Jangan, pasti udah ada. Itulah kalau kita ada di dalam Tuhan itu. Haleluya. Tetapi kalau dunia lebih besar di dalam hati kita, perselisihan itu pasti terjadi. Haleluya. Karena dunia itu masih ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Kalau masih ada dunia di dalam diri kita, pasti ada, haleluya, pasti ada penyembahan berhala. Dia tidak mau menyembah Yesus, dia menyembah yang lain-lain. Haleluya. Nah, karena masih ada dunia. Kalau dunia tidak ada lagi dalam hati kita, berarti semua Tuhan kata orang Tuhan ini, itu bukan Tuhan. Hanya satu Tuhan kita, itu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau masih ada dunia di dalam hati kita, ya, amarah pun pasti ada, iri hati pasti ada, kepentingan diri sendiri pasti ada, pencendereaan pasti ada, roh pemecah, ada yang sudah bersatu dipecah-pecahin sehingga mereka itu tidak bisa lagi ibadah, tidak bisa lagi bersatu. Itu juga karena masih ada dunia. Ya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita yang berasal daripada Roh Kudus, yang berasal daripada Tuhan Yesus, dunia harus kita hapuskan. Amin. Haleluya. Kita harus belajar. Saya nggak bilang langsung spontan 100% kita ini, enggak. Kita harus belajar. Makanya ada Roh Kudus yang memimpin kita, ada Roh Kudus yang mengarahkan kita. Amin. Haleluya. Jadi kita harus baca lagi nih buah-buah roh. Ayat 22 lagi, Bu. Galatia 5 ayat 22 ya, berdiri. Lanjut. Amin, haleluya. Haleluya. Ya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika dunia itu kita tidak berasal lagi dari dunia, ya, baru kita mengasihi Yesus Kristus. Amin. Karena kita sudah membenci tadi yang kita baca tadi itu ya, yang kedagingan itu kita sudah benci. Berarti kita ini mengasihi Yesus. Amin. Karena dunia itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin. Jadi Yesus yang ada pada kita, akhirnya adanya apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu yang dan keinginannya. Jadi itu tadi, yang dunia itu sudah disalibkan. Amin. Jadi Yesuslah yang mengarahkan kita. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kita dipimpin oleh Roh, haleluya, Roh itu akan memerdekakan kita. Amin. Jadi kita harus banyak berbicara dengan Tuhan. Sampai orang juga bicara kita kayak orang gila sama Tuhan, silakan saja. Yang penting kita ngomong, apa yang mau kita perbuat, ngomong dulu sama Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kita. Amin. Sehingga dunia itu tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Amin. Misalkan kita benci sama orang, nanti Roh Kudus bicara, jangan kau benci dia, karena Yesus tidak suka itu. Nah, karena dunia itu tidak ada lagi, tahan. Berarti aku mengasihi. Amin. Harus mengasihi. Karena kita hidup kita ini, saudara kekasih, bersama-sama di dalam dunia ini. Amin. Tapi bukan bersifat dunia. Amin. Kalau kita berasal dari Tuhan, di dunia ini ada dua,
Ya, ada yang dari iblis, ada dari Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus dikuasai oleh roh itu, amin. Tetapi kalau bukan kita mengasihi Tuhan, roh setan pun ada di dalam dunia ini, amin. Dia akan menuntunmu ke jalan neraka, amin, haleluya. Tapi kalau roh Tuhan yang memerdekakan itu, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, haleluya. Yesus dahsyat, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya saudara, saya tidak tahu apa yang harus saya perkatakan buat kalian, karena saya sakit sekali kemarin, semalam juga, dan tadi pagi juga. Tapi ini yang dituntun Tuhan saya bicarakan. Berarti kita harus belajarlah secara Yesus Kristus menuntun kita, amin. Segala sesuatu kau ngomong sama Tuhan, ini bolehkah, begini bolehkah, jangan langsung spontan. Karena spontan ini kita itu kebanyakan itu spontan itu dipakai iblis, amin. Spontan dipakai iblis, haleluya. Tadinya kita baik-baik, tiba-tiba kita jadi marah, spontan. Makanya kalau kita ada apa-apa ngomong sama Roh Kudus. Kau punya Tuhan, kau punya Roh Kudus berbicara engkau. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Kita punya Roh Kudus, kita ngomong, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Apa yang harus saya perbuat? Roh Kudus tolong saya. Apa yang harus saya ngomong sama dia? Amin. Haleluya. Perkataan Yesus tidak bisa, apalagi perkataan Yesus tidak bisa dibantahkan, amin. Karena perkataan Yesus itu adalah kebenaran, amin. Kalau ada orang yang jahat sama kita, kau dengarkanlah apa perkataan Yesus yang pernah kalian dengar, ya. Jangan kau mau ikuti hawa nafsumu, haleluya, haleluya. Karena kita ini bersama-sama di dunia ini, bersama-sama bermasyarakat, namanya bermasyarakat. Kita ini bersama-sama di sini, pasti ada selisih paham. Tetapi di dalam Yesus, ketika kita selisih paham, semuanya itu bisa berdamai. Amin, haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena Yesus kita panggil untuk menyelesaikan itu, amin. Itulah luar biasanya. Haleluya. Kita yang dalam rumah tangga kita seringkali berantem di dalam rumah tangga, suami istri, ya. Kalau sama-sama satu pemahaman, ya kan, nggak ada di dalam rumah tangga semuanya selesai, haleluya, nggak pernah selisih paham. Apa ada di sini dalam rumah tangga tidak pernah selisih paham? Pasti ada, amin, selalu ada. Tapi karena ada Yesus di tengah-tengah mereka, ada penyelesaiannya, amin. Ada penyelesaiannya, yaitu Yesus yang kita bawa dalam doa. Yesus memberikan damai sejahtera, amin. Yesus memberikan sukacita, amin. Itulah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus engkau andalkan, amin. Segala-galanya adalah Yesus, haleluya. Jangan kau mau dibodoh-bodohi setan. Kalau Yesus nggak langsung ketahuan, kalau setan langsung ketahuan. Karena ada orang itu kan, kita sono yuk cari ini, kita tanya dulu ke dukun sana, pasti langsung cepat tahu nanti itu siapa pencurinya, mungkin kayak gitu ya. Tapi coba Tuhan, kita doa dulu, doa puasa, belum ketahuan gitu ya. Itu banyak itu saudara, maunya spontan saja, tapi mereka tahu itu hanya sementara. Akhirnya mereka ke jalan neraka, karena itu bukan jalannya Tuhan, amin. Tetapi di jalan Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus nanti yang memberikan apa petunjuk buat kita, pasti dia akan mengarahkan kita, amin. Haleluya. Di saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan kau sia-siakan Yesus dalam hatimu, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan kau sia-siakan Yesus ada dalam hatimu, jangan kau duakan dia, haleluya. Biar Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Ketika Yesus Tuhan di dalam hidupmu, dia akan mengarahkan engkau, dia akan membuat engkau sedemikian rupa apa yang dia mau, bukan engkau mau, haleluya. Tetapi kalau engkau mendengarkan suara lain, dia akan mengarahkan engkau yang aneh-aneh, saudara. Tetapi kalau engkau diarahkan oleh Roh Kudus, damai sejahtera pasti ada. Pasti ada damai sejahtera, ada kekekalan surgawi turun atasmu, amin. Mari kita saudara-saudari, kuasailah hati dan pikiranmu. Penguasaan diri itu
sangat berarti dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi kita di daerah ini ya, di kolong-kolong ini ya, kita harus ada penguasaan diri. Kalau engkau tidak bisa menguasai dirimu, minta Yesus tolong saya. Pasti Yesus datang langsung. Amin. Yesus itu mendengarkan langsung. Sedetik engkau ngomong, dia dengarkan. Ketika engkau terhubung dengan dia. Amin. Tetapi kalau rohmu tidak terhubung dengan dia, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dia tidak kenal kau. Makanya mari kita belajar untuk tetap kita tinggal dalam hadirat Tuhan, mengasihi dia. Terus kita lapar akan dia, sehingga dia hadir dalam hidupmu. Amin. Mari angkat tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus, ini hidupku. Ku serahkan di dalam Engkau Tuhan. Sebab ku tahu Engkau alamat yang pasti dalam hidupku. Karena Engkau mengarahkanku ke jalan kebenaran itu. Kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini kami harus tahu kami berasal dunia atau berasal daripada surgawi. Kalau kami berasal dari dunia, berarti kami mengasihi dunia. Itu artinya kami ke neraka. Tetapi kali kami membenci dunia, berarti kami bersama Yesus di dalam surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berserah dalam tangan-Mu. Bila setiap firman yang hamba sampaikan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Yang mungkin inilah Tuhan yang mereka harus pahami Tuhan Yesus, sehingga mereka tahu siapa mereka di dalam Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat Tuhan makanan minuman yang kami bawa Tuhan, biar menjadi Tuhan Yesus kesehatan buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang mau kejak nanti? Kejak. Bu, kasih kami sama supir. Pas itu 75. Coba dibantu bagi saya video. Coba naik bagi. Tunggu. Yang bagi air. Dari sini aja. Dari sini aja. Kamu di sini. Dan lari-lari. Kakak mana? HP Mama. Mama. Aja nih. Udah mau kencing. Ini mana? Ayo. Cukup itu. Jalan ya. Udah kencing di mana? Tantangan gue mau ngambil di mana? Ayo. Itu jadi permasalahan. Ayo, udah. Tadi firman Tuhan tadi. Saya ada di sini. Iya. Ya. Kang. Pak, Tuhan Yesus memberkati ya, Kak. Iya, Tuhan Yesus berkati. Bapak udah pulang, Kak? Iya. Kamis. Sabtu dia udah pulang. Sehat terus, Kak, ya. Jauh kayaknya. Enggak bisa. Mas banyak. Boleh ate. Bu, Om Yopi. Lo ngeliatin Om Yopi. Buruan nanti.